Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Hazikoh dari mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini saya akan membahas terkait reflektivitas literasi di pembelajaran literasi dalam lintas mata pelajaran topik 5 aksi nyata. Oke, di pembahasan pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda ketahui mengenai reflektivitas. Nah, reflektivitas sendiri merupakan proses berpikir kritis tentang pengalaman dan keyakinan seseorang untuk memahami diri sendiri secara lebih baik. Nah, di mana pemahaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan kita dalam belajar dan berkembang. Sebenarnya ada beberapa konsep reflektivitas. Bisa dikatakan reflektivitas merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan. Reflektivitas itu bisa membantu orang sekitar dalam memahami diri sendiri dan sekitarnya. Terus membangun budaya yang kuat, hubungan yang kuat antar sesama manusia. Terus reflektivitas juga bisa digunakan untuk pertumbuhan diri sendiri kita di lingkungan kita, serta reflektivitas itu dapat membuat keputusan yang lebih baik, dimana ketika kita sudah mengetahui diri kita sendiri, kita akan bisa menentukan keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi menurut saya reflektivitas itu sangat penting sekali, dan pemahaman yang saya dapatkan di pembelajaran literasi lintas mata pelajaran terutama di reflektivitas itu sangat bermanfaat bagi saya. Tapi kedua, setelah kita membuat naratif teks, apakah literasi benar-benar bermanfaat bagi saya? Nah, menurut saya itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengetahui diri kita sendiri, potensi apa yang dimiliki sama diri kita sendiri itu sangat baik. Apalagi ketika kita sudah mengetahui manfaat banyaknya literasi. Untuk yang pertama, literasi itu membuka pintu menuju pengetahuan dan informasi. Nah, coba bayangkan ketika kita tidak mengetahui apa itu literasi dan kita tidak mengetahui dan kita tidak mempelajari literasi, bagaimana wawasan kita, bagaimana keilmuan kita, pasti tidak akan tahu ya, teman-teman ya. Untuk yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis, di mana ketika kita sudah membaca buku, kita tidak hanya membaca buku, terus ilmu itu untuk diri kita sendiri, tidak, tapi ditularkan kepada orang lain. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain, bagaimana cara kita menceritakan hasil dari buku yang sudah kita baca. Itu cara komunikasi kita. Yang ketiga, meningkatkan empati dan menghargai sesama budaya ataupun antar budaya. Nah, dimana ketika kita membaca, artinya kita dengan orang lain itu memiliki sudut pandang yang berbeda, dimana kita tidak boleh mengarahkan satu buku ataupun satu bacaan itu dengan sudut pandang kita sendiri, akan tetapi kita harus menghargai sudut pandang orang lain. Dimana orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda, kita menghargai dan kita empati sebagai teman. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain dan sudut pandang orang lain. Yang keempat itu kita dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan, dimana ketika kita belajar literasi, membaca, menulis, kita mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan wawasan yang banyak. Artinya kita berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dan bagaimana cara kita mengambil keputusan, dimana ketika kita sudah mengetahui kemampuan kita, kita akan bisa memecahkan masalah tersebut dan dapat mengambil keputusan yang baik untuk kita. Karena diri kita sendiri itu kita harus tahu diri kita sendiri dan bagaimana cara mengatasi ketika ada permasalahan. Nah, untuk yang kelima itu meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Nah, ketika kita membaca, contohnya pada saat kita membaca, pastinya pikiran kita itu ikut berimajinasi di padang rumput. Nah, kita ikut berimajinasi. Misal kita masih di padang rumput, terus terdapat seekor rusa. Nah, di pikiran kita pasti di padang rumput itu ada rusa.
kita berimajinasi seperti itu. Coba kalau kita tidak mengetahui, tidak mengikuti literasi, kita tidak akan bisa berimajinasi. Terus kita dapat berkreativitas. Nah, ketika kita bisa membaca dan berimajinasi tersebut, kita bisa berkreativitas, bisa kita menulis sendiri, kita bisa menulis ulang kembali cerita tersebut, kita bisa membuat cerita, membuat bahan bacaan buat kita sendiri, seperti itu. Jadi literasi tidak hanya kita membaca saja, tapi ada membaca, menulis, kita bisa berimajinasi, kita bisa menuangkan kembali ke dalam tulisan, bisa menuangkan kembali ke dalam video dan sebagainya. Jadi literasi sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Ketika saya nanti menjadi guru, saya akan menerapkan yang pertama, menciptakan kegiatan literasi di kelas. Bisa kita mulai dari pojok baca, 9 pojok baca di setiap kelas. Terus yang kedua, mewajibkan peserta didik membaca 5-15 menit sebelum pembelajaran. Terus bisa jadi yang ketiga, sebelum pembelajaran kita mengingatkan peserta didik untuk membaca di rumah. Setelah itu, pada saat proses pembelajaran kita bisa tanyakan kembali apa yang sudah dibaca oleh peserta didik tersebut. Jadi mereka setelah membaca itu bisa mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis literasi, di mana di rencana pembelajaran yang sudah saya buat harus mengandung unsur literasi. Ada literasinya, baik membaca, menulis, atau menginterpretasikan, itu diwajibkan. Untuk yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan media yang berbasis literasi. Jadi di pembelajaran matematika nantinya akan ada media yang berbasis literasi, di mana peserta tidak hanya mengetahui pengertian dasarnya saja, tapi mengetahui konsep-konsepnya berdasarkan media pembelajaran yang berbasis literasi. Selain itu, kita juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengintegrasikan dan mengkolaborasikan kegiatan literasi tersebut dengan teman sebaya, di mana mereka bisa menceritakan kembali literasi yang sudah mereka dapatkan sesama teman sebangku ataupun antar bangku. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik, dimana yang pertama ketika saya sebagai guru itu bisa menceritakan bahwasanya saya orang yang paham akan literasi, dimana minimal saya menceritakan buku-buku apa saja yang sudah saya baca terhadap mereka, biar mereka ikut tertarik dengan adanya literasi. Untuk yang kedua, menjadi suri tauladan yang baik, dimana kita sebagai guru itu kita juga sebagai pembaca yang aktif. Ketiga, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar agar peserta didik dapat mengikutinya. Untuk yang keempat, menunjukkan rasa antusiasme diri saya sendiri terhadap pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana hal tersebut akan menunjukkan bahwasanya oh ya, literasi itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya disuruh, akan tetapi sudah diajarkan, sudah dicontohkan sama gurunya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait reflektivitas dan manfaat literasi bagi saya di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.